akan menjelaskan materi tentang larangan dan pembatasan di bidang ekspor dan impor. Sebelum ke materi, perkenalkan, nama saya Putri Salsabila dan rekan-rekan saya, Rina Agululan dan saya Putri Ardita Aliasyara. Nah, apa sih fungsi kewenangan aparatur bea cukai itu? Salah satu fungsi aparat pabean adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari barang-barang yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, baik fisik maupun mental. Nah, apakah kalian tahu apa itu barang larangan dan pembatasan? Barang larangan dan pembatasan adalah barang-barang yang dilarang ataupun barang-barang yang dibatasi di dalam daerah-daerah di Indonesia atau di dunia, baik impornya atau ekspornya ke dalam atau keluar ke daerah pabean. Untuk dasar hukum barang larangan dan pembatasan itu terdapat pada Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995 Pasal 5 Ayat 1. Nah, apa saja sih jenis lartas? Jenis lartas terbagi menjadi dua, yaitu lartas impor dan ekspor, di mana lartas impor terbagi lagi menjadi dua, yaitu lartas border dan post border. Lartas border yaitu lartas yang harus dipenuhi sebelum barang dikeluarkan dari pelabuhan. Sedangkan lartas post border yaitu dapat dipenuhi setelah barang dikeluarkan dari pelabuhan. Nah, beberapa importasi dibebaskan dari ketentuan terkait pengenaan ketentuan larangan dan pembatasan. Misalnya adalah importasi yang dilakukan oleh tempat penimbunan berikat, importasi perusahaan kawasan berikat atau salah satu bentuk tempat penimbunan berikat dibebaskan dari pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan. Beda dengan pembebasan, ketentuan tentang pengecualian pengenaan lartas biasanya diatur dalam masing-masing peraturan. Secara umum, pengecualian yang diatur dalam peraturan tersebut tidak memerlukan surat keterangan pengecualian. Selama petugas menilai bahwa barang tersebut termasuk dalam barang yang dikecualikan, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat antara petugas dan importir atau eksportir, maka diperlukan surat keterangan dari instansi terkait jika barang tersebut dikecualikan dari pengenaan lartas. Selanjutnya, ada penjelasan. Apa kalian tahu apa itu larangan dan pembatasan? Yang pertama adalah untuk melindungi masyarakat yang ada di dalam negeri dari barang-barang yang merusak dan membahayakan kesehatan masyarakat. Fungsi yang kedua, untuk melindungi produksi dalam negeri terhadap barang sejenis, sehingga tidak kalah dengan produksi yang ada di luar negeri. Dan juga selain itu, barang larangan dan pembatasan dapat meningkatkan produksi yang ada di dalam negeri. Nah, apakah kalian tahu apa saja sih kriteria dari barang larangan dan pembatasan itu? Yang pertama adalah barang-barang yang mengganggu pertahanan keamanan dan ketertiban nasional. Yang kedua, ada barang-barang yang merusak kesehatan manusia. Yang ketiga, ada barang-barang yang merusak lingkungan hidup. Yang keempat, ada barang yang mengganggu industri perdagangan keuangan dalam negeri. Yang terakhir, ada barang-barang yang merusak hasil kebudayaan. Nah, selanjutnya cara pengecekan larangan dan pembatasan. Pengecekan lartas secara online dapat dilakukan dengan mengakses alamat e-service.insw.co.id. Alamat ini adalah bagian dari portal Indonesia National Single Window. Data yang tersaji di portal ini dinamis dan selalu diperbarui, sehingga validitasnya terjamin. Data yang sama juga digunakan untuk validasi pengisian PIB dan PEB. Hasil dari pengecekan HS kode ini akan menunjukkan apakah terhadap barang tersebut terkena larangan dan pembatasan atau tidak. Pada kolom lainnya juga akan disertakan nomor peraturan yang menjadi dasar pengenaan lartas. Dalam hal kita meyakini bahwa barang kita tidak terkena lartas atau merupakan barang yang dikecualikan, kita bisa men-search peraturan untuk memastikannya. Selanjutnya, penanganan barang terkena larangan dan pembatasan.
Direktorat Jenderal Bea Cukai berwenang melakukan penegahan terhadap barang terkena larangan pembatasan yang tidak dilengkapi perizinan dari instansi teknis terkait. Dalam hal barang, diberitahukan tidak terkena larangan pembatasan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan fisik, ternyata barang ditetapkan terkena larangan pembatasan. Petugas Bea dan Cukai juga berwenang melakukan penegahan terhadap barang tersebut. Untuk impor dan ekspor, menggunakan pemberitahuan pabean. Ketika dokumen diajukan, sistem komputer akan memvalidasi apakah HS kode terkena Lartas. Jika terkena, maka komputer akan memvalidasi apakah persyaratan sudah dipenuhi. Dalam hal persyaratan atau izin tidak ada, maka dokumen akan mendapatkan respon penolakan. Terhadap barang tidak dilakukan pencegahan karena statusnya barang masih di TPS dan tidak dapat dikeluarkan. Nah, terdapat 3 macam barang, yaitu barang dinyatakan tidak dikuasai, barang dikuasai negara, dan barang milik negara. Barang yang dinyatakan tidak dikuasai adalah barang yang penempatannya dalam suatu tempat penimbunan diambil alih aparat pabean karena adanya ketentuan penimbunan yang tidak dipenuhi importir. Barang dikuasai negara adalah barang yang untuk sementara waktu penguasanya berada pada negara sampai dapat ditentukan status barang yang sebenarnya. Perubahan status ini dimaksudkan agar pejabat bea dan cukai dapat memproses barang tersebut secara administratif sampai dapat dibuktikan bahwa terjadi kesalahan atau sama sekali tidak terjadi kesalahan. Barang milik negara adalah barang yang semula milik orang yang karena terdapat pelanggaran tertentu kepemilikannya beralih ke negara. Barang yang menjadi milik negara merupakan kekayaan negara dan disimpan di tempat penimbunan pabean. Penggunaan barang yang menjadi milik negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyelesaian barang milik negara dapat berupa pelelangan di muka umum, dihibahkan, atau dimusnahkan. Alternatif penyelesaian barang tersebut mempertimbangkan jenis barangnya. Misalnya, jika berupa alat-alat elektronik, barang dilelang. Jika berupa kendaraan bermotor, dilelang atau dihibahkan pada instansi pemerintah yang membutuhkan. Berikut ini akan kami tampilkan contoh barang dari larangan dan pembatasan. Untuk barang impornya ada beberapa barang, yaitu yang pertama adalah pakaian bekas tidak layak pakai, jagung, gula, beras, garam, dan juga alat-alat kesehatan. Sedangkan untuk barang ekspor terdapat beberapa barang seperti kayu, kopi, batu mulia, logam mulia, dan juga produk perikanan. Di dunia animasi kita berpetualang. Cakep, Semoga senyum di wajah tak akan pernah padam. cakep. Jika suka dengan cerita yang kita bagikan, tinggalkan like, subscribe agar tak terlupakan. Terima kasih sudah menonton.